untuk anak-anak usia mungkin di bawah 3 tahun, 2 tahun, atau ya katakanlah biar gampang lah ya, di balita, itu sangat wajar kalau mereka itu peka. Jadi bisa ngelihat atau mungkin bisa merasakan, belum tentu melihat, tapi mungkin bisa dalam konteks cuman merasakan itu bisa. Kalau sudah berbicara masalah indigo ini sudah bukan konteksnya, kalau buat saya pribadi itu konteksnya sudah bukan lagi dia itu kebetulan peka atau apa, tapi memang sudah mengarahnya ke gift. Oke. Kalau sudah namanya gift berarti kan ada tujuan tertentu. Yang kita tidak tahu sama sekali apa itu. Belum tahu. Konteksnya belum tahu ya. Kalau saya lebih memilih untuk anak-anak yang kalau misalkan punya anak-anak yang seperti ini, sama persis seperti yang kami berdua lakukan ke anak kami. Jadi menghindarkan dari semua orang-orang yang bahkan kami sendiri yang berusaha untuk mancing. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih, tadi kan sempat bahas tuh anak-anak itu gampang rewel, gampang diganggu, gampang ketempelan. Nah, ada nggak ritual khusus yang harus dijalani untuk kalau anak-anak ini diganggu atau ketempelan, atau kalau orang Jawa bilang itu kan namanya sawanen ya, Nah, itu ada ritual khusus nggak untuk bilangnya kayak mungkin membersihkan anak-anak atau biar nggak diganggu atau apa sih sebenarnya? Gini. Yang nggak tahu itu. Biar kita luruskan dulu aja. Seperti yang sebelum-sebelumnya saya katakan, jangan kegeeran. Jadi belum tentu anak-anak itu yang orang-orang bilang ada sawanen lah, ketempelan lah, kerasukan lah, itu hampir sama sih, konteksnya hampir sama sih. Nah, itu jangan terus kita langsung judge bahwa ini ada hubungannya dengan roh. Entah roh dalam bentuk apapun itu. Yang namanya sawanen itu sebetulnya itu kan istilahnya orang-orang zaman dulu supaya mudah menjelaskan bahwa yang jenis ini yang namanya kejadian ini yang namanya sawanen. Jadi ini harusnya seperti ini. Nah, boleh dicek deh kasus-kasus seperti itu. Kalau yang benar-benar yang namanya ada hubungannya dengan roh itu hanya sekian persen, kecil sekali. Persentasenya kecil sekali. Kalau kita mau membuktikan, boleh googling deh, coba. Ada Jawa itu ada jamu-jamu yang namanya jamu sawan atau tolak sawan. Coba googling, itu kandungan di dalam jamu itu apa. Nggak ada yang berhubungan dengan hal-hal metafisik sama sekali loh itu. Yang ada itu hanya gimana? Jadi yang namanya jamu tolak sawan, jamu sawanen itu kandungan di dalamnya itu lebih ke mungkin ramuan-ramuan tradisional yang membuat misalkan istirahat lebih enak, tidur lebih nyenyak, ngilangin kembung-kembung. Makanya ada kunyit, ada jahe, ada kayu manis, ada apa macam-macam. Nah, jadi konteksnya itu lebih ke untuk membuat kita itu lebih nyaman lebih tenang, lebih rileks. Jadi belum tentu ada hubungannya dengan hal-hal yang lebih ke arah metafisik. Jadi kita bisa sedikit lebih tenang. Nah, kenapa kok ada? Nah, sekarang kita balik lagi ke anak-anak ini sekarang. Kenapa kok anak-anak ini kalau begitu yang namanya istilahnya sawanen ini kenapa kok lebih rewel? Mungkin anaknya rewel lah dan mungkin nangis terus, badannya panas dan lain-lain ya. Terpikir nggak oleh kita ini bahwa kalau kita sendiri, kita yang sudah seperti sekarang, kita yang sudah dewasa, kita mengalami entah masuk angin lah, kembung lah, mungkin kecapean.
Kalau kita habis perjalanan jauh misalkan, begitu pulang ya? badannya pegel-pegel semua, mau ngapa-ngapain males, apalagi kalau posisi masuk angin lah, kembung lah, itu mau ngapa-ngapain males, mau apa-apa males. Coba bayangkan kejadian itu ke anak kecil. Oke, mungkin anaknya nggak bisa cerita ya. Konteksnya anak ini nggak bisa menjelaskan, ini loh yang saya rasakan ini. Dia masih belum tahu yang namanya perut seperti ini namanya kembung. Perut ya mungkin ini lebih detail kalau pakai bahasa Jawa sebetulnya. Anak itu nggak tahu yang namanya perut seperti ini namanya kembung. Perut seperti ini namanya sebah. Perut seperti ini namanya murus-murus. Nah, dia nggak tahu, belum kosakatanya belum selengkap itu. Nah, pokoknya taunya nggak nyaman aja ya. Taunya nggak nyaman, dan karena dia nggak nyaman, orang tuanya diajak ngomong nggak ngerti-ngerti, menurut dia nggak ngerti-ngerti, dia jengkel, marah, nangis. Jadi lebih ke situ. Kalau di Jawa ada jamu-jamu tolak sawan, ada jamu sawan. Kalau di adat Cina itu ada yang umum beredar di lingkungan Indonesia lah, istilahnya Jawa. Ada satu obat. Yang Risa dulu minum Kehongsan itu. Nah, ada satu obat yang namanya Kehongsan itu. Jadi setiap Risa habis perjalanan jauh keluar kota, pulang, kita selalu sedia yang namanya Kehongsan itu. Kehongsan itu fungsinya begitu Risa minum biar itu istirahat lebih. Nah, tidurnya lebih panjang. Kalau kembung dia terus ya waktu tidur ya. Meskipun dia tidur kentut terus. Jadi lebih ke membuat anak-anak itu jadi lebih nyaman, lebih tenang, tidurnya bisa pulas sehingga bangun badannya seger. Jadi lebih ke situ. Jangan terus dihubung-hubungkan ke sana. Dulu awal lahiran Risa kan ditawari mau stok jamu sawanan mau stok jamu sawanan enggak. Terus begitu Risa rewel, habis pergi rewel, langsung sekeliling kita nanya gini loh, ada orang yang bisa ngilangin sawanan apa gini gitu. Kita nggak mikir ke arah sana. Terus kita cuma ngomong wis kita bisa ngatasi sendiri. Dan kebetulan kan Risa itu bukan tipe waktu kecil itu Risa bukan tipe anak yang gampang dipijet sama semua orang. Milih sekali, harus orang tertentu yang memang betul-betul Risa cocok dan memang bisa pijet, yang dia bisa nyaman. Itu dari bayi. Dari bayi bisa, kalau enggak misal dia nggak cocok, dia bisa habis pijet malah jadi rewel 2-3 hari. Selama 2-3 hari, padahal tukang pijet itu mungkin sudah terkenal atau memang laris puluhan tahun. Itu bisa sama Risa nggak bisa bikin Risa nyaman. Jadi memang ada dari kecil Risa sudah milih seperti yang itu. Gitu-gitu. Jadi kalau kami boleh memberikan saran, jangan mikir ke sana dulu lah. Sebagai orang tua, jangan geeran, jangan kepo untuk hal-hal yang seperti itu, karena memang punya bagiannya masing-masing, sudah nggak usah ngurusin begituan. Kalau misalkan ada urusan-urusan yang anak rewel dan lain sebagainya, ya sudah kasih aja seperti jamu tolak sawan atau yang memang untuk anak-anak ya, hati-hati ya. Ada dosisnya kan Kehongsan juga untuk obat Cina itu, Kehongsan itu juga ada dosisnya. Jadi anak usia berapa bulan seberapa. Takutnya tidur terus. Nah, tidurnya kelamaan. Badannya juga anaknya jadi lebih lemes. Ya, jadi lebih lemas. Kalau tidurnya belum cukup ya. Harus hati-hati, bijak-bijaklah memilih. Bukan ke arah sana yang diurusin, dikambing hitamkan ya. Jangan mengambing hitamkan setan. Kasihan setannya itu. Mau korupsi yang disalahin setan, mau selingkuh yang disalahin setan. Aduh, semua salahnya ya, pokoknya begitu ada yang salah setan udah. Kasihan setannya itu. Oke, terus mau tanya lagi nih. Ini pengalaman masa kecil. Ceritanya waktu aku kecil sering tuh kena sawan katanya. Jadi disembur-sembur apalah itu. Baunya ajaib-ajaib, pokoknya ada disembur. Terus
mandi air kembang. Enggak sampai aku enggak sampai ada kayak yang gitu soalnya. Iya, tapi ditebasi barang itu apa sih? Pakai sapu lidi itu terus disauri kayak cabe apa-apa. Itu sebenarnya kayak efek enggak atau ya itu sebenarnya fungsinya untuk apa sih? Gini deh, kalau mungkin bicara masalah ada nggak yang namanya sawanan itu betul-betul ini ketempelan. Kalau masuk nggak mungkin ya, maksudnya orang kerasukan itu nggak lah. Saya nggak terlalu, hampir nggak pernah lah lihat yang ada benar-benar sampai kemasukan apa itu nggak lah. Tapi lebih ke tapi ketempelan. Memang bisa masuk ya? Nggak, sulit sekali karena memang ini hak kita. Kecuali memang sudah dalam. Urusannya sudah ada perjanjian lah, ada yang perjanjian darah lah dan lain sebagainya. Itu jadi ada sendiri. Jadi bisa bocah anak ngalamun terus enggak segampang itu kita ngalamun gitu. Enggak. Kita dipengaruhi bisa tapi. Dipengaruhi bisa. Nah, tapi juga harus ada dasarnya dulu. Seperti tetap sama dengan yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya, ada batasannya ini loh. Harus ada sesuatu yang memang betul-betul memicu itu. Entah itu garis keturunan, warisan, suruhan orang, itu bisa gitu loh. Nah, memang betul kita konteksnya bisa seperti itu. Nah, tinggal masalahnya bagaimana orang menyelesaikan kasus ini. Nah, ini kembali ke background orang tersebut. Backgroundnya seperti apa? Belajarnya apa? Karena kalau kita bilang masalah dasar keilmuannya itu di Jawa ini kan jagonya, di Indonesia ini kan jagonya. Di luar negeri sudah buatnya robot, kita belajarnya tenaga dalam. Nah, jadi ini memang gudangnya. Jadi background keilmuannya ini beda-beda. Kalau saya bisa bilang background keilmuan ya, itu beda-beda. Jadi cara orang menyelesaikan juga beda-beda. Ada yang seperti tadi disembur, ada yang pakai sapu lidi, ada yang suruh mandi air kembang, ada yang apa, ada yang harus sampai berpuasa, ada yang orang tuanya disuruh puasa dan lain sebagainya. Jadi kalau buat saya sih tidak ada yang salah dengan itu semua. Saya rasa tidak ada yang salah karena satu hal yang saya percaya, orang-orang yang diberi kemampuan untuk istilahnya membantu kasus-kasus seperti itu, saya rasa tujuannya nggak ada yang jelek lah. Tujuannya nggak ada yang jelek. Pasti tujuannya adalah membantu. Cuma lagi-lagi kalau dari pendapat kami, mungkin akan lebih ideal kalau kembali ke pemuka agamanya masing-masing tadi. Biar diselesaikan oleh pemuka agama ini yang masing-masing, yang memang mereka punya, setiap agama pasti ada caranya. Terus kalau misal kayak sawanan ini, apa memang riskannya itu bisa apa ya maksudnya ya? Bisa anak-anak doang atau bisa orang dewasa juga bisa? Karena kan kadang-kadang di TV kan kita pernah lihat yang satu sekolah bedanya hanya masalah istilah aja. Kalau sawanan biasanya untuk anak-anak, kalau orang besar biasanya lebih ke kerasukan lah. Ada yang kerasukan massal dan lain sebagainya. Tapi balik lagi, butuh diuji hal-hal seperti itu. Nggak bisa begitu ngelihat kayak gini, ini nggak wajar ini, ini kerasukan ini, nggak bisa. Saya tidak mengarahkan ke sana, tapi butuh diuji. Ujinya bagaimana? Nah, ini sebabnya saya tadi mengarahkan ke pemuka agamanya masing-masing, karena mereka yang punya wewenang untuk itu ya. Ya, mereka yang punya wewenang ini. Dan di agama masing-masing, kalau yang memang betul-betul mendalami secara sangat dalam, setiap agama pasti punya caranya masing-masing. Karena saya Kristen, Katolik, Islam, Hindu, bahkan Hindu itu detail sekali. Ada satu kitab yang membahas khusus tentang jenis-jenisnya apa saja, itu ada memang. Jadi cobalah balik ke pemuka agama masing-masing, ini yang paling safe.
Masalah kebenarannya antara mereka ini hanya efek psikologis saja, mungkin tertekan. Biasanya kan kerasukan massal itu kan, Depresi, ya. kerasukan massal kalau kita ngamati biasanya itu kejadiannya kalau mau tes. Jadi pada masa-masa mendekati tes, satu anak tiba-tiba kerasukan, nanti nyalur ke yang lain, satu kelas kerasukan semua. Ya, kenapa bisa gitu? Konteksnya sudah bukan masalah ketempelan dan tidak kalau seperti ini. Terus? Ini anak-anak depresi. Tegang mau ujian, dia tegang, akhirnya secara psikologis yang nggak kuat. Oke. Jadi belum tentu, butuh diuji yang lebih dalam. Yang bisa nguji juga harus orang-orang yang memang kompeten. Yang memang kita percaya, yang memang kompeten. Jangan cari sembarangan ya, karena di luaran juga banyak sekali orang-orang yang menyalahgunakan gift, bahkan nggak punya gift tapi bisa menyalahgunakan. Iya, jadi pura-pura bisa, itu banyak sekali, saya temui juga banyak sekali. Zaman dulu memang noakal sih saya, jadi ketemu banyak sekali orang yang seperti itu. Nggak apa-apa, asal nakalnya dulu aja. Kalau sudah konteksnya ke orang tua, ini juga bisa terjadi yang sama persis, nggak ada bedanya antara anak-anak, remaja, dewasa. Kalau buat saya sih nggak ada bedanya. Orang tua yang kesepian, depresi, itu bisa membuat imajinasi yang seakan-akan itu nyata. Bukan mereka bohong ya, bukan mereka bohong. Itu tapi mungkin alam bawah sadar. Alam bawah sadarnya dia yang membuat itu seakan-akan jadi nyata. Bahkan bisa sampai jadi sakit beneran. Oke. Itu bisa. Jadi itu dari alam bawah sadar. Tapi juga terlalu dini kalau kita tapi terlalu ceroboh juga kalau kita menganggap bahwa itu pasti bukan. Mungkin untuk menutup video ini saya ada cerita sedikit yang dari bukan saya yang nangani, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya dapat cerita dari biarawati yang tempat saya dulu sering retret ya. Ada kejadian seperti ini. Ada seorang ibu, sudah ada umur mungkin sekitar 50-an lebih. Jalannya itu pincang, kakinya itu pincang. Nah, sudah lama sekali pincang. Kecilnya nggak pincang, tapi tiba-tiba pincang gitu aja. Sakit apa nggak jelas? Nggak jelas sakitnya apa, nggak jelas. Di secara medis juga seakan-akan tidak ada masalah dengan kakinya. Jadi benar-benar nggak ada masalah sama sekali. Nah, ibu ini datang ke biarawati yang cerita ini. Datang, sharing, dia cerita kejadian seperti ini dulu, terus akhirnya diajak doa bareng. Doa sama-sama. Tiba-tiba biarawati ini ngomong, "Bu, apa dulu pernah menggugurkan kandungan?" Ibunya kaget. Dan terus ibunya tanya, "Lah kok suster tahu? Waktu itu menggugurkan, coba cerita Bu, menggugurkannya bagaimana?" Ya mungkin orang-orang yang biarawati, pemuka-pemuka agama, saya yakin lah ya, pasti ada gift lebih lah dari yang diberikan oleh Tuhan untuk mereka ini. Walaupun karena walaupun nggak semua, tapi ya nggak ada salahnya kita percaya mereka pasti punya sesuatu yang lebih dibanding kita ini. Tiba-tiba tanya masalah menggugurkan, akhirnya ibu ini cerita. Sudah kejadiannya itu lama sekali. Jadi anak terakhirnya dia itu terpaksa digugurkan karena usia sudah terlalu membahayakan untuk hamil, sudah mendekati 50. Terus secara kesehatan juga waktu itu tidak memungkinkan, sampai akhirnya terpaksa anak ini digugurkan. Zaman itu terpaksa digugurkan. Jadi kalau kita melihat konteks kejadiannya juga bukan salahnya ibu ini kan. Ini masalah medis. Kondisinya. Ini sudah kondisi medis. Jadi keputusan ini keluar juga atas dasar rekomendasi dari dokter yang menangani. Nah,
Berarti kan tidak ada yang salah dengan ini, secara hukum pun tidak ada yang salah dengan ini. Nah, karena kalau diteruskan bahaya untuk nyawa si ibu. Ya kan? Konteksnya sudah sesuai jalur ini. Nah, jadi setelah ibu itu cerita, biarawati ini ngomong dengan si ibu, ayo kita doa sama-sama. Ibunya didoakan. Setelah doa, intinya biarawati ini berdoa untuk ketenangan dari arwah si anak yang digugurkan ini. Terus itu ceritanya cukup panjang. Pokoknya intinya supaya anak ini damai dan bisa balik lagi ke penciptanya. Karena sesuai ajaran agama kami begitu, ya. Secara Katolik seperti itu, harusnya seperti ada ritualnya seperti itu. Itu memang ritual dari ajaran kami seperti itu. Didoakan istilahnya untuk ketenangan dari arwahnya ini. Saya rasa di agama lain juga ada, sama lah, kurang lebihnya sama. Setelah didoakan, kan posisinya duduk ibu itu, didoakan, ibu itu nangis, minta ampun kepada Tuhan. Istilahnya bagaimanapun dia, walaupun ini urusannya sudah benar, secara jalurnya benar, tapi bagaimanapun ini si ibu ini merasa berdosa. Nah, setelah didoakan, ibu nangis dan lain sebagainya. Singkat cerita, selesai didoakan, sudah ibu ini keluar dari ruangan. Jalannya langsung normal lagi. Jalannya bisa normal lagi. Langsung seketika itu juga normal. Nah, karena normal, ibu ini balik lagi ke suster tadi, ke biarawati tadi. Tanya, kok sekarang saya jalannya bisa normal? Biarawati ini bilang, karena pada saat digugurkan, anak ini nggak langsung pergi. Jadi tidak didoakan, tidak di secara ajaran Katolik ada yang namanya misa arwah, itu nggak ada, tidak dilakukan seperti itu. Dicariin jalannya dicariin jalannya lah, gampangnya seperti itu. Nah, itu nggak ada, tidak dilakukan itu, sehingga anaknya itu nempel ke megangin kakinya. Makanya pincang terus menerus sekian tahun. Nah, jadi dari kesimpulan ini, saya ingin menunjukkan bahwa bisa terjadi seperti ini. Ini memang masuk akal dan sangat bisa terjadi. Tapi yang jadi masalah, jangan terus apa-apa kita membayangkannya ke situ. Belajar positive thinking, jangan kepo, jangan kegeeran, itu tetap sama. Jadi konteksnya saat kita mengajarkan ke anak pun ya memang seperti itu, lebih ke tata krama, lebih ke kesopanan. Tidak ada hal yang buruk dari saat kita ini berlaku sopan, berlaku penuh cinta kasih, belas kasihan, dan tidak akan ada agama apapun yang dilanggar dengan kita melakukan kesopanan, belas kasihan, mencintai sekeliling kita. Nggak akan ada. Mencintai alam semesta ya. Mencintai alam semesta lah. Oke, mungkin videonya cukup panjang. Cukup panjang. Cukup dulu nanti. Dan video ini memang sengaja kami buat beberapa seri supaya tidak jenuh. Jadi seperlunya saja, silahkan kalau Anda yang merasa perlu, merasa ada manfaatnya, silahkan bagikan. Boleh subscribe kalau memang merasa mendapatkan manfaat, enggak masalah. Tapi silahkan kalau Anda mau membagikan video ini ke teman-teman mungkin sekeliling Anda yang memang membutuhkan. Bila ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kami nggak sempat jawab karena kita syuting juga ini sudah sekarang ini jam 3:03 subuh. Jadi untuk syuting seperti ini kami harus benar-benar membuat anak kami tidur dulu. Setelah tidur baru kami bisa syuting. Kalau enggak, dia pasti akan berkeliaran di sekitaran sini, lompat sampai sini. Jadi kami harus curi-curi waktu. Nanti saat saya edit pun
harus tunggu dia tidur atau dia punya aktivitas entah les entah apa baru saya bisa edit. Kalau nggak bisa ngedit. Kita nggak bisa take video berdua gini tanpa dia pasti tanya ini kapan, ini kenapa, aku kemana gitu. Itu ngomongin apa sih? Itu ngomongin apa? Itu aku nggak ngerti. Dan ya. pertanyaannya kan banyak sekali ya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum kami jawab, yang belum kami bahas, tapi masih mengganjal, masih ingin tahu dan lain sebagainya, silakan komentar di kolom komentar, tanyakan aja. Sebisa kami akan bantu jawab. Cuma mungkin akan lebih nyaman untuk kami berdua bila skupnya lebih ke pertanyaan anak-anak lah ya. Jadi, yang bersinggungan sama anak-anak, bagaimana menjelaskannya, ya. Kejadiannya seperti apa, itu mungkin lebih nyaman untuk kita cara berdua. Ngomongnya gimana sama anak-anak. Ya, mungkin itu jauh lebih nyaman untuk kami berdua karena diakui atau tidak, sekeliling kami pun masih banyak orang-orang yang tidak bisa menerima keadaan kami yang sangat-sangat akrab dengan dunia-dunia seperti ini. Jadi dan banyak salah kaprah di luar sana di sekeliling kami ini yang membuat kami tidak dengan bebas membuka ini. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kami jawab, silakan tulis saja di kolom komentar. Sebisa kami, entah kami jawab dengan komentar atau mungkin kami buatkan video kalau memang kami merasa itu berguna untuk orang banyak. Jawabannya terlalu panjang juga. Kalau jawabannya terlalu panjang, daripada kami ngetik, mungkin kami bisa buat videonya. Saya rasa itu. Sudah, cukup sampai dulu. Ketemu di video-video selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa. Deg-degan mulai. Untuk menjelaskan kepada anak-anak yang menjelaskan video kali ini kami buat berdasar sebenarnya apa yang kami apa loh? Nah, kadang-kadang tuh berapa? Masa sih? Lalu lewat. Songong. jangan sampai bingung aku mau cerita apa. Ini kamu di Cerita apa mau? Ngajar dulu. komersial. Oh iya. Oke, untuk tadi oke. Ini tapi asal banget. aku tuh angop berapa kali sepanjang video itu mau